Baik, perkenalkan nama saya Fempianus Sari Sanjaya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resensi novel saya, yaitu novel tentang kamu. Unsur yang pertama, identitas novel. Terbagi beberapa bagian. Yang pertama, judul novel tentang kamu, penerbit PT Sabak Grip Nusantara, tahun penerbit 2021, bahasa menggunakan bahasa Indonesia, kota terbit Depok, Jawa Barat, penulis Terelie, genre romantis, petualangan, dan inspiratif. Tebal novel 500 halaman. Yang berikut sinopsis. Seorang pemuda Indonesia bernama Zaman Zulkarnain yang telah menyelesaikan studi pengacara di London, kemudian meniti karirnya dalam satu firma hukum London, Thomson dan Co. Zaman mendapat tugas untuk menelusuri sebuah klien yang bernama Srinisi. Srinisi adalah orang kelahiran Indonesia yang baru saja meninggal di Pantai Jompo, Paris. Zaman ditugaskan untuk menemukan ahli waris dari Srinisi karena ternyata Srinisi memiliki 1% saham salah satu perusahaan multinasional atau setara dengan 19 triliun rupiah. Namun, Zaman menemukan kendala, yaitu informasi mengenai Srinisi yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Zaman memutuskan untuk menelusuri kehidupan Srinisi, mulai dari tempat kelahirannya, yaitu Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Di Pulau Bungin, Zaman bertemu dengan Pak Tua. Pak Tua menceritakan kisah Srinisi, mulai dari ibu kandungnya yang meninggal saat melahirkan Srinisi. Kemudian ayah Srinisi, Nugroho, jatuh cinta dengan seorang gadis bernama Nusi Marata, sehingga ayah Srinisi pun menikahinya. Pada suatu waktu, Nugroho harus mengantarkan barang dengan kapal, namun kapal yang dinaikinya karam di laut lepas karena ombak yang besar. Kejadian tersebut merenggut nyawa Nugroho, sehingga kini Srinisi hanya tinggal bersama adik laki-laki dan ibu tirinya saja. Semenjak kejadian itu, ibu tiri Srinisi berubah menjadi pemarah dan suka memukul Srinisi. Setelah itu, datang lagi kejadian yang mengenaskan bahwa ibu tiri Srinisi meninggal di dalam rumah mereka yang terbakar. Srinisi pun hidup dengan adiknya, namun ia tetap bekerja keras dari semua pengalaman yang pernah dialaminya. Mulai dari remaja hingga dewasa, Srinisi telah melakukan banyak usaha dengan semangatnya yang besar. Ia pernah menjadi seorang guru, pedagang kaki, membuka perusahaan rental mobil, hingga puncaknya saat ia membuka suatu pabrik sabun. Hampir semua usahanya tersebut dilakukan di Jakarta. Karena beberapa alasan, Srinisi memutuskan untuk pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham perusahaan multinasional. Di London, Srinisi menemukan kekasihnya yang merupakan orang Turki. Srinisi melahirkan anak, namun tidak dapat tertolong, sehingga meninggal dalam beberapa jam saja. Pada suatu waktu, suami Srinisi meninggal. Dengan kematian suaminya, Srinisi memutuskan untuk tinggal di Panti Jompo di Paris yang menjadi perjalanan dan tempat terakhir Srinisi. Hingga pada saat terakhirnya, Srinisi sempat menuliskan sebuah surat wasiat sehingga Zaman dapat menyelesaikan tugasnya. Yang berikut unsur-unsur dalam novel. Yang pertama, unsur intrinsik. Terbagi menjadi tema, perjuangan hidup dan petualangan tokoh Zaman Zulkarnain, Srinisi, Ibu Seti, Aime, Nuraini, Lastri, Lagolo, Nugroho, dan Pak Tua. Alur menggunakan alur maju dan menggunakan alur mundur, di mana menggunakan alur maju itu diperankan oleh Zaman dan alur mundur diperankan oleh Srinisi. Yang berikut latar tempat. Yang berikut latar terbagi menjadi latar tempat Belgrave Square London, Pulau Bungin, Jakarta, dan Paris. Latar waktu pagi, siang, dan malam hari. Latar suasana sedih, haru, bahagia, dan semangat. Yang berikut penokohan. Tokoh yang pertama, Aime, orang yang baik di mana melayani dan menerima Zaman di Panti Jompo, dan dia menjelaskan secara singkat bagaimana Sri di Panti Jompo. Yang berikut Lagolo, baik dan membantu Zaman dengan senang hati. Dia adalah seorang sopir yang mengantar Zaman untuk mencari dan menemukan informasi tentang Srinisi. Yang berikut Nugroho, ayah Sri yang baik dan sangat menyayangi Sri. Dia sangat baik dan dalam mendidik dan menjadi ayah yang terbaik bagi Srinisi. Yang berikut Rahayu, ibu Sri yang sangat baik dan memperhatikan
kepada Sri sejak dalam kandungannya dan mengharapkan Sri menjadi anak yang sukses. Dia juga sangat mencintai Nugroho. Sri Ningsih, seorang yang sangat sabar, baik, rendah hati, dan selalu setia dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dan sangat ikhlas. Yang berikut Kiai Masum, seorang yang sosok prama, baik hati, dan sangat menyayangi Sri selama di madrasah. Yang berikut Nuraini, sahabat Sri yang baik, yang melayani Sri sejak awal bergabung di madrasah, dan mereka pun menjadi sahabat yang baik. Yang berikut Ibu Seti, seorang ibu yang baik, menolong Zaman untuk menceritakan bagaimana Sri pindah dari Jakarta ke London. Yang berikut Lucy, seorang ibu yang bekerja sebagai sopir di London. Dia menceritakan bagaimana keadaan setelah bekerja di situ. Lucy sangat baik membantu Zaman dengan sepenuh hati dan ikhlas. Yang berikut Toko Lastri, seorang iri hati, pendendam, dan sahabat Sri dan Nur yang pada awalnya sahabat terbaik, dan pada akhirnya Lastri iri hati dengan suami Nur sehingga persahabatan baik mereka rusak. Berikut Toko Musuh, suami Lastri yang iri hati dan pendendam kepada suami Nur dan kepada ayah Nur. Yang berikut Nusi Marata, seorang ibu yang iri hati, pendendam, jahat, dan kasar dalam mendidik Sri. Setelah ayah Sri meninggal, dia memperlakukan Sri sangat kasar. Yang berikut Toko Zaman, seorang yang sosok baik, bertanggung jawab, sopan dengan siapapun, mudah bergaul dengan siapapun, dan sangat setia dan sabar dalam pekerjaan. Yang berikut Pak Tua, baik, suka menolong, perhatian, dan murah hati, di mana dia menjelaskan kehidupan Sri dari kecil hingga dewasa dan bagaimana Sri pindah ke Jakarta. Yang berikut Sudut Pandang. Sudut pandang novel ini menggunakan orang ketiga tunggal, contohnya dia dan penyebutan nama. Yang berikut Gaya Bahasa. Dalam novel ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga kata-kata ataupun penggunaan bahasanya mudah dipahami oleh pembaca. Yang berikut Amanat. Kita hendaknya menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan dengan penuh rendah hati dalam menghadapi tantangan. Yang berikut Kelebihan dan kekurangan novel tentang kamu. Yang pertama, kelebihan. Gaya bahasa dalam novel ini mudah dipahami oleh pembaca, mengajarkan apa arti kesabaran, mampu membawa suasana bagi pembaca, dipenuhi nasihat-nasihat, keikhlasan, dan kerja keras. Yang berikut kekurangan novel. Jumlah halamannya cukup banyak sehingga membuat pembaca membutuhkan waktu yang lama untuk memahami cerita sampai akhir. Yang berikut unsur ekstrinsik novel tentang kamu. Yang pertama, nilai-nilai. Nilai yang pertama, nilai keagamaan. Hendaknya berserah diri kepada Tuhan dan mengikhlaskan segala takdir yang ditetapkan. Yang berikut nilai sosial. Bersikap baik kepada siapapun, meskipun orang lain bersikap jahat kepada kita. Setiap kejahatan tidak sebaiknya dibalas dengan kejahatan. Yang berikut nilai moral. Kita bisa melakukan apapun, walaupun itu menyakitkan. Kita bisa melewati semuanya, termasuk juga segala ujian hidup. Tidak semua kebencian dibalas juga dengan kebencian, namun kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Yang berikut tafsiran pandangan pengarang. Pesan yang saya ambil dalam novel tentang kamu adalah kita hendaknya menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan dengan penuh rendah hati dalam menghadapi tantangan. Dalam novel ini pun menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami, di mana menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga mempermudah para pembaca memahami dan menyimak novel ini dengan baik. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini adalah yang pertama, nilai keagamaan, hendaknya berserah diri kepada Tuhan dan mengikhlaskan segala takdir yang ditetapkan. Yang kedua, nilai sosial, bersikap baik kepada siapapun, meskipun orang lain bersikap jahat kepada kita. Setiap kejahatan tidak sebaiknya dibalas dengan kejahatan. Nilai yang ketiga, nilai moral. Kita bisa melakukan apapun walaupun itu menyakitkan. Kita bisa melewati semuanya, termasuk juga segala ujian hidup. Tidak semua kebencian dibalas juga dengan kebencian, namun kita bisa membalasnya dengan kebaikan. Sekian dan terima kasih.